Halo Sobat Layani, pada kali ini kita akan membahas tentang modul purchase, cara menambahkan profile vendor, cara menambahkan vendor di produk, cara bikin quotation purchase, back order, return, dan reporting purchase. Mari kita simak dengan baik. Sebelum kita masuk ke materi, apa itu purchase? Purchase adalah kita sebagai pembeli yang melakukan pembelian barang dari pemasok atau supplier. Selanjutnya, mari kita setting profile untuk vendor kita. Kita pergi ke purchase, orders, lalu vendor. Di sini saya telah menambahkan vendor supplier Fanta. Jika kita ingin menambahkan vendor baru, kita klik new. Di sini ada dua jenis vendor, yaitu jenis pertama individual atau perorangan, dan yang kedua company atau perusahaan. Misalnya vendor dengan nama supplier minuman. Alamatnya di Jalan Z, Kota A, Jawa Barat, Indonesia. Jika kita tahu NPWP-nya, bisa kita isi. Di sini kita isi nomornya misalnya 0852222. Dan emailnya serta websitenya. Di sini ada tab internal notes jika kita ingin isi notes tentang perusahaan ini. Lalu kita save. Kita buat baru lagi untuk individual. Misalnya Tono. Kita masukkan alamatnya, misalkan Jalan F, Kota A, Indonesia, Jawa Barat. Misalnya kita isi nomor dan emailnya. Kalau sudah, kita save. Untuk selanjutnya, kita akan menambahkan daftar vendor pada produk kita. Kita pergi ke sales, produk, lalu produk. Nah, di sini kita ke tab purchase. Saya telah menambahkan vendor supplier Fanta. Jika kita ingin menambahkan vendor baru, kita klik add align. Di sini kita menambahkan vendor yang tadi sudah kita isi atau daftarkan, yaitu supplier minuman dengan kuantiti 1 seharga 45.000. Di sini ada delivery lead time, maksudnya adalah waktu yang dibutuhkan vendor untuk mengirim barang setelah dipesan. Di sini saya set 1 hari. Kalau sudah, kita save. Mari kita cek stok barang yang ada di perusahaan atau toko kita. Kita ke inventory, reporting, lalu klik stock. Produk Fanta di sini ada on hand, maksudnya persediaan yang di gudang kita atau toko kita tersedia 5 lusin. Kenapa lusin? Karena di sesi sebelumnya kita set Fanta dalam lusinan atau dozens. Lalu ada free to use, adalah jumlah stok yang benar-benar tersedia untuk digunakan tanpa ada pesanan atau reservasi dari customer kita. Lalu ada incoming, maksudnya adalah produk yang sudah kita order namun belum sampai di gudang. Dan untuk outgoing adalah barang yang sudah direservasi namun belum dikirim. Untuk produk yang bisa terdata di inventory kita, perlu kita centang track inventory. Di sesi sebelumnya, kita telah mencentang track inventory untuk produk Fanta. Selanjutnya, kita akan membuat RFQ atau request for quotation pada purchase. Ini untuk tampilan atau dashboard dari purchase. Di sini purchase ada 3 jenis status. Yang pertama ada RFQ atau pesanan kita masih dalam bentuk draft, belum kita kirim ke supplier atau vendor. Yang kedua ada purchase order, yang artinya pesanan sudah berjalan dan sudah diterima oleh supplier atau vendor. Yang ketiga ada cancel, yang artinya kita membatalkan pesanan kita. Untuk membuat RFQ baru, kita bisa klik new. Kita isi vendor yang telah kita daftarkan tadi, yaitu supplier Fanta. Di sini ada vendor reference yang bisa kita isi dengan nomor referensi atau kode yang diberikan oleh vendor terkait pesanan atau pembelian yang berfungsi untuk cross-check pesanan. Di sini saya kosongkan saja.
Kita beli untuk produk Fanta. Di sini auto terisi untuk unit price atau harga. Jika kita ganti vendor yang menjadi supplier minuman, otomatis harganya akan terganti. Lalu ada expected arrival. Di sini kita bisa isi perkiraan tanggal kedatangan barang yang dipesan. Misalnya saya set pada tanggal 15 jam 10 pagi. Lalu di sini kita set berapa banyak produk yang kita beli. Misalkan saya ingin membeli sebanyak 5. Untuk teks kita bisa kosongkan atau isi. Di sini saya isi dengan teks atau pajak 11%. Lalu kita save. Maka di sini dari RFQ new berubah menjadi P009 yang artinya sudah menjadi draft. Jika sudah sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa lanjut ke confirm order. Mari kita bayar produk yang kita beli. Di sini kita mendapatkan warning atau invalid operation. Kenapa bisa begitu? Karena settingan kantor polisi untuk produk ini mengharuskan kita menerima barang terlebih dahulu baru membayar. Kita bisa lihat pada kontrol policy, kita memilih on receive quantities. Nah, pada PO atau purchase, Odoo menyediakan dua tipe aturan dalam proses pembelian, yang mana barang kita terima dahulu, baru kita mendapat tagihan dari vendor, atau yang kedua, kita memesan barang, lalu kita mendapatkan tagihan dari vendor. Pada case ini, kita harus menerima barang terlebih dahulu, baru kita mendapatkan tagihan, atau baru bisa membayar. Kita balik lagi ke purchase P0009. Di atas ini dinamakan smart button. Kita klik smart button receipt. Nah, ini adalah surat bukti jika barang sudah kita terima. Kita validate saja jika kita sudah menerima barang tersebut. Lalu kita balik lagi. Nah, di sini baru kita bisa membayar. Kita klik create bill. Lalu kita tentukan bill date-nya. Bill date-nya maksudnya adalah tanggal penagihan yang dikeluarkan oleh vendor. Misalkan di sini saya isi dengan tanggal 13. Lalu kita save dan confirm. Di sini bill sudah terbuat. Kita bayar saja dengan klik pay. Di sini Odoo menyediakan dua tipe pembayaran, yaitu melalui bank atau cash. Pada contoh ini saya menggunakan bank, lalu create payment saja. Nah, di sini jika kita sudah sukses membayar, akan muncul tulisan pay, yang artinya kita sudah membayar tagihan untuk produk ini. Jika kita pergi ke inventory, lalu reporting stock, di sini on hand jadi 10, yang tadinya 5, karena kita telah melakukan pembelian dan menerima barang sebanyak 5. Di sini, pada tab Other Information, receipt status kita sudah menerima barang sesuai dengan yang kita pesan. Dan billing status kita sudah tertagih secara pada dokumen P0005. Di sini receipt status kita belum menerima barang. Dan juga untuk billing statusnya belum tertagih. Selanjutnya, saya akan contohkan untuk skema backorder. Apa itu backorder? Backorder adalah ketika kita memesan atau membeli suatu produk, namun saat vendor mengirimkan barang tersebut, jumlahnya tidak sesuai atau kurang. Misal, kita memesan 5 untuk produk Fanta, namun yang datang hanya 3. Oleh karena itu, kita perlu membuat backorder atau pesanan baru untuk sisa barang yang belum dikirimkan. Kita bikin new RFQ, pada vendor kita isi supplier minuman. Untuk pembelian Fanta sebanyak 8. Lalu kita klik receive product. Nah, di bagian ini kita ubah 8 menjadi 6. Karena kita hanya menerima 6 lusin Fanta. Saat kita klik validate, di sini akan muncul pop-up create backorder atau no backorder. Karena kita ingin bikin backorder, kita klik backorder. Kita kembali ke P0011. Kita bisa lihat di status receive, kita hanya menerima 6 lusin Fanta. Kita klik pada smart button receipt.
Di sini ada WHIN 0010 yang asal dokumennya dari P0011. Kita klik. Di sini vendor telah mengirimkan barang tersebut sebanyak 2. Kita klik validate jika barang sudah sesuai. Pada dokumen P0011 di receive kita sudah menerima 8 barang. Kita create bill. Kita pilih bill date-nya. Confirm. Lalu kita pay. Dan pesanan sudah kita terima semua serta sudah kita bayar. Selanjutnya, bagaimana jika pada backorder barang yang sudah dikirimkan vendor ingin kita bayar terlebih dahulu, baru kita menerima backorder. Mari saya contohkan. Kita create new RFQ pada supplier Fanta dengan pembelian Fanta sebanyak 2. Confirm order, kita klik receive product. Pada quantity, kita hanya menerima 1 lusin. Save, lalu validate. Dan di sini kita bikin backorder. Di sini kita create bill. Nah, pada bill ini hanya membayar untuk 1 lusin Fanta saja. Jika kita ingin mengubah untuk pembayaran full atau 2 lusin Fanta, kita bisa ubah atau edit di bagian quantity. Namun, pada contoh ini saya hanya akan membayar untuk 1 lusin Fanta saja. Confirm, lalu klik pay. Dan sudah terbayarkan untuk 1 lusin Fanta. Misalkan kita sudah menerima produk susulannya, kita bisa validate lalu kita balik lagi ke dokumen P0012. Di bagian receive, kita sudah menerima sebanyak 2 atau sesuai dengan pesanan. Nah, saat kita create bill, secara otomatis kita hanya membayar untuk 1 lusin Fanta saja. Kita confirm, lalu kita pay. Dan produk sudah kita terima semua, serta kita sudah membayar semua tagihan. Untuk selanjutnya, bagaimana jika ada barang yang kita terima itu tidak sesuai, rusak, atau kadaluarsa? Di Odoo, kita bisa menggunakan fitur return. Kita ke inventory, klik receipt. Di sini berisi dokumen-dokumen penerimaan barang. Kita ambil contoh misalkan pada dokumen 0017 dengan bukti penerimaan 2 lusin Fanta, kita akan mereturn 1 lusin Fanta karena barangnya tidak sesuai dengan standar kualitas kita. Di sini ada return all, dan return for exchange. Yang pertama, return yaitu membalikan sebagian barang ke vendor tanpa harus membalikan semuanya. Kedua, return all yaitu membalikan seluruh barang yang ada dalam transaksi. Ketiga, return for exchange yaitu membalikan barang dan meminta pergantian barang yang sama atau berbeda. Pada kali ini, saya mau membalikan barang dan meminta pergantian barang yang sama. Klik return for exchange. Di sini akan terbuat dokumen WH out, yang artinya dokumen barang yang keluar dari inventory kita. Kita validate. Lalu kita ke purchase. Di sini kita bisa lihat Odoo otomatis membuat RFQ yang source dokumennya atau asal dokumennya berasal dari P0017, yang merupakan dokumen yang sedang kita lakukan pembalian atau return. Kita set order deadline-nya, lalu save, lalu confirm, receive product, lalu validate. Jika produk tersebut sudah dikirimkan oleh vendor, serta kita telah menerima produk tersebut. Oke, itu untuk skema di mana kita melakukan return. Selanjutnya, di Odoo ada fitur purchase payment run. Kita membuat RFQ baru. Misalnya di sini saya membeli Fanta sebanyak 2 lusin. Confirm order, lalu validate. Nah, pada create bill ini di bagian due date ada payment term. Secara default atau bawaan dari Odoo ada beberapa term yaitu immediate payment, 15 days, 21 days, 30 days, dan lain-lain. Jika kita ingin sesuai dengan keinginan kita atau custom, kita bisa menggunakan due date untuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan. Pada contoh kali ini, saya ingin menggunakan immediate payment karena saya ingin langsung membayarnya. Confirm, lalu pay, lalu create payment. Dan pembayaran sudah berhasil atau pay.
Selanjutnya untuk laporan pembelian atau reporting purchase, kita bisa ke purchase, reporting, lalu purchase. Di sini kita klik bagian pivot table agar kita bisa melihat dalam bentuk table. Nah, pada menu measure, Odoo telah menyediakan filter-filter yang ingin kita lihat dalam laporan. Misalnya quantity atau jumlah yang terbil, quantity atau jumlah yang terpesan, quantity atau jumlah yang telah kita terima, atau quantity jumlah barang yang kita terima namun belum tertagih. Pada search bar, kita silang filternya. Kita bisa lihat pembelian kita dalam bulan. Saya contoh, misalkan pada bulan Januari. Di sini kosong karena pada tutorial ini di bulan Januari kita tidak melakukan pembelian. Misal, pada bulan Februari di sini akan muncul laporan untuk bulan Februari. Jika kita ingin custom misalnya hari, minggu, atau kurun waktu tertentu, kita bisa klik icon gear di sini. Misal kita ingin laporan tanggal 13. Kita set di sini tanggal 13, lalu di sini juga 13, lalu confirm. Di sini akan tertampil laporan untuk tanggal 13. Misal kita ingin seminggu, kita bisa set di sini tanggal 6, lalu di sini tanggal 12, lalu confirm. Di sini akan tertampil laporan dari tanggal 6 sampai tanggal 12. Selanjutnya, jika kita balik ke reporting kita, filter-filter yang kita pilih akan terreset. Bagaimana jika kita ingin filter-filter yang kita buat tidak hilang? Pada menu measure, kita pilih apa saja yang kita inginkan. Misalkan di sini saya pilih quantity by bill, total, serta average cost. Kita klik drop down pada search bar. Pada bagian favorites, kita bisa save dan custom nama. Misal di sini saya tulis namanya average by bill. Lalu save. Kita balik lagi ke My Dashboard. Di sini semua filter terreset. Kita tinggal drop down pada search bar, lalu pilih average by bill yang sudah kita setting dan save tadi. Maka setting yang sudah kita simpan akan tertampil tanpa kita harus setting ulang filter-filternya. Oke, Sobat Layani, di sesi kali ini kita sudah mempelajari tentang cara menambahkan profile vendor, cara menambahkan vendor di produk, cara bikin quotation purchase, back order, return, dan reporting purchase. Oleh karena itu, sesi berakhir di sini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.